Baik, selamat sore Selamat sore, Pak. para mahasiswa sekalian. Tentu kita pantas bahagia karena masih diberi kesehatan sehingga masih bisa melanjutkan perkuliahan kita. Tema kita untuk kuliah hari ini sebetulnya masih seputar pentingnya sosiologi agama kita pelajari, kita pahami bersama, ya. Nah, bahan yang tadi saya kirim dalam bentuk jurnal itu sebetulnya melengkapi bahan yang sebelumnya sudah dikirim, ya, yaitu apa kan di buku ajar itu sangat menyeluruh lah ya, hanya memang sedikit-sedikit dan saya kira kita tidak membahas satu persatu bab yang ada di buku ajar itu, bahan ajar itu. Kita lebih ke mendiskusikan fenomena-fenomena yang terjadi dalam konteks sosiologi agama. Dan fenomena itu kita bisa lihat dari tulisan-tulisan ilmiah mengenai sosiologi agama. Nah, bahan yang tadi saya kirim ya itu bicara mengenai agama menurut perspektif sosiologi. Ya, saya senang tadi sudah bisa terkirim dan mudah-mudahan sudah kalian baca karena topik ini sungguh sangat menarik. Ya, di sini kita membicarakan sesuatu yang memang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, saya selalu menggunakan istilah paradok. Paradok itu artinya sesuatu yang bertolak belakang, sesuatu yang tidak sama atau sesuatu yang berbeda dari yang seharusnya. Ya, kita tentu sering mendengar kata-kata agama disebut sebagai berwajah ganda. Ya, nah dalam konteks ini kelihatannya kita tidak bisa memungkiri bahwa demikianlah adanya. Ya, di satu sisi agama itu telah memajukan peradaban manusia dengan menghormati kehidupan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang universal, dan mencintai hak asasi manusia. Tetapi pada saat yang lain agama itu menimbulkan konflik, ya, menimbulkan konflik di masyarakat, dan konflik itu bertolak belakang dari peradaban manusia itu sendiri, karena konflik itu kadang tidak menghormati kehidupan, ya. Konflik itu kadang-kadang melanggar hak-hak asasi, bahkan terjadi pemusnahan di antara manusia karena perbedaan agama. Ya. Lalu yang kedua, agama telah mempersatukan komunitas-komunitas ke dalam kelompok-kelompok. Tetapi di sisi lain juga agama mempertinggi perbedaan dari kelompok-kelompok lain, bahkan menimbulkan konflik sosial di kalangan masyarakat. Jadi kita harus jujur mengatakan konflik di dunia saat sekarang ini banyak yang bersumber dari agama. Mengapa hal ini terjadi? Ya, ini yang sebetulnya menjadi kajian sosiologi. Ya, jadi kajian sosiologi terhadap agama itu. Ada apa sih dengan agama? Ya. Kok bisanya lalu begitu gitu ya? Ini tentu bermula dari anggapan di mana tiap-tiap pemeluk agama mungkin pengaruh dari pihak-pihak yang mengajarkan agama kepadanya, mungkin pengaruh pihak-pihak pembelajaran agama menganggap bahwa agama yang paling benar itu adalah agamanya. Ya. Jadi sebetulnya
konflik itu dari situ awalnya, karena anggapan mengenai agama yang paling benar itu. Ya. Lalu mereka berusaha menyebarluaskan kepercayaannya sebagai sebuah kebenaran. Ya. Pada saat menyampaikan itu, pada saat menyebarluaskan kepercayaannya itu, yang bersangkutan menganggap agama yang lain tidak benar. Jadi di situ letak masalahnya. Ya, saya kira kalian sudah sangat paham ya. Dan mengapa sebetulnya penyebar luasan agama itu demikian masif, demikian kuat, tiap-tiap agama melakukan hal yang sama. Ya sebetulnya kalau kita lihat dari data empiris, ya dari data empiris, harus jujur, kita sebagai ilmuwan tentu harus jujur melihat persoalan ini. Kelihatannya penyebar luasan agama itu lebih banyak bernuansa ekonomi ketimbang bernuansa untuk membuat orang lain beradab. Nah, kita bisa melihat perbedaan agama yang disebarluaskan secara masif menggunakan perspektif ekonomi dengan agama yang kultural. Agama kultural cenderung tidak dikembangkan secara masif. Dia disebarkan atau dikembangkan pada kelompok kultural itu saja. Contoh, Konghucu, ya, Buddha, lalu termasuklah dalam hal ini Hindu, termasuk Shinto di Jepang, ya. Dan sebagaimana juga kita sudah pelajari sebelumnya, ya agama-agama ini kan disebut agama manusia, agama yang lahir dari tokoh-tokoh tertentu dari masyarakat tertentu dan diakui oleh masyarakatnya sebagai sumber kebenaran. Nah, yang seperti itu kita tidak mendengar atau jarang mendengar terjadi konflik. Ya, tapi agama yang disebarkan dengan cara masif, ya, dan anehnya juga ini semua agama dari Timur Tengah yang disebarkan secara masif ini, ya. Contoh, ya, agama Kristen. Agama Kristen ini dikembangkan secara masif asalnya dari Timur Tengah. Agama Islam dikembangkan secara masif dari Timur Tengah. Agama Bahai dari Iran, juga dari Timur Tengah. Nah, saya tidak terlalu mengerti latar belakang yang komprehensif mengenai persoalan ini. Tentu banyak buku bisa bicara mengenai hal ini. Kalian sebagai ilmuwan muda tentu kelak akan mempelajari lebih jauh, ya, apa sebetulnya. Nah, sore ini kita mendiskusikan bagaimana sosiologi melihat agama, ya. Jadi kepercayaan terhadap wujud tertinggi diberi bentuk pengungkapan yang berbeda-beda oleh setiap penganut agama. Perspektif orang yang agamais mendasarkan pada keimanan, sedangkan perspektif sosiolog didasarkan pada data empiris. Nah, di situ kita mulai bergeraknya. Jadi kita para ilmuwan ini, para sosiolog, ya, kita menggunakan data empiris melihat fenomena masyarakat. Sedangkan orang yang menyebarkan agama itu berdasarkan pada keimanan. Ya, keimanan itu ya keyakinan. Dan keyakinan itu sesuatu yang sangat pribadi. Ya. Dan karena dia sangat pribadi, maka sebetulnya juga penyebar luasannya itu juga tidak bisa masif sebetulnya karena dia pribadi. Jadi mengapa terjadi konflik? Saya kira karena ada perbedaan cara pandang terhadap iman itu, ya.
iman kita lihat sebagai sebuah keyakinan. Tetapi pada saat yang sama, iman juga kita lihat dari sisi kepentingan-kepentingan yang lain. Ya, kalau kita membaca sejarah dunia, kita tidak dapat menganggap enteng pengaruh agama terhadap peperangan, ya, dalam setiap sejarah itu, ya. Dan penaklukan bangsa-bangsa, penaklukan negara-negara itu banyak didasarkan atas agama. Mengapa? Karena agama itu membuat orang menjadi satu emosinya. Ketika orang mengatasnamakan agama tertentu, emosinya akan diobok-obok, emosinya akan menguat. Di situ letak masalahnya, ya. Dan mengapa sampai sejauh itu? Ya karena masing-masing kita memiliki rasa tentunya, ya, kadar keimanan tadi itu. Ya, jadi ketika kita memiliki kadar keimanan yang masih dangkal, tambah lagi kita diberi provokasi, maka jadilah. Tapi kalau kita memiliki kadar keimanan yang kuat, pengetahuan yang kuat, hal-hal yang demikian itu tidak terjadi. Jadi, mengapa ada mata kuliah sosiologi agama pada orang-orang yang kemudian akan menjadi sarjana agama atau katakanlah magister agama atau doktor agama? Karena melalui mata kuliah sosiologi agama, kita berbicara apa adanya mengenai agama dari perspektif empiris. Jadi kita menggunakan data empiris. Data empiris itu kan dari sesuatu yang nyata, fakta yang terjadi di lapangan, dan kita bergerak dari situ. Ya. Kalau kita melihat apa sebetulnya kekuatan agama dalam masyarakat, ya tentu karena memang agama itulah sebetulnya yang membuat masyarakat mengerti tentang bagaimana hidup dalam dalam kelompok-kelompok, bagaimana hidup bersama orang lain. Agama itu yang mengajarkan itu, ya. Hanya memang tadi itu, ya, kita kemudian harus cerdas memilah yang bersifat pribadi dengan yang bisa didiskusikan dengan banyak orang, ya, terutama dalam kaitan dengan masyarakat plural itu, ya. Jadi pemahaman yang baik mengenai sosiologi, dalam hal ini sosiologi agama, ini bisa menjadi dasar untuk kita membangun sikap toleransi, untuk kita bisa menghargai orang lain, kita bisa menghormati keberagaman dan segala macam. Jadi intinya seperti itu. Dan bahan ini saya kira yang paling penting kita diskusikan, ya. Saya ingin mendengar bagaimana kalian menanggapi bahan ini, karena bahan ini bahan studi kasus. Saya undang kalian untuk berkomentar. Silakan. Baik, Bapak. Ya, selamat sore, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ya. Saya mau bertanya bagaimana pemahaman sosiologi agama dengan antropologi agama serta perbandingan agama. Nah, menarik. Apa yang Silvi kemukakan itu menarik, ya. Jadi kita pernah juga membincangkan mengenai agama dari perspektif antropologi, ya kan? Nah, sekarang kita berbicara agama dari perspektif sosiologi. Nah, tentu kita perlu memahami dulu perbedaan antara antropologi dan sosiologi. Adakah yang bisa memberi gambaran dulu? Mungkin ada yang masih ingat
di mana letak perbedaan antropologi dan sosiologi? Sebelum saya jawab lebih lanjut. Mungkin yang lain bisa memberi komen? Dari saya, Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya perbedaan antara antropologi dan sosiologi itu terletak pada kalau antropologi itu banyak berbicara tentang kebudayaan, dan kalau pada sosiologi itu banyak berbicara tentang ilmu-ilmu sosial. Ya, jadi Anda melihat dari situ ya. Jadi bicara antropologi lebih dari sisi kepercayaan, lebih dari sisi budaya, sedangkan sosiologi lebih dari sisi hubungan kemasyarakatan. Ya. Ada lagi yang mau menambahkan sebelum kita diskusikan lebih jauh? Silahkan, mungkin Lia, mungkin Doni, mungkin Teti. Perbedaan sosiologi dan antropologi. Silahkan. Silahkan beri komen di mana perbedaannya sosiologi dan antropologi. Mana Marianus dengan Doni? Oke, kelihatannya mereka tidak muncul, ya. Sebagaimana tadi telah dikemukakan, ya, bicara mengenai antropologi itu bicara mengenai budaya manusia. Kata kuncinya adalah budaya. Salah satu unsur dari kebudayaan itu adalah sistem kepercayaan. Bagaimana manusia berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Itu bicara antropologi. Sedangkan sosiologi itu bicara hubungan kemasyarakatan. Ya, jadi bagaimana manusia yang satu berkomunikasi dengan manusia yang lain, ya, atau manusia yang satu berkomunikasi dengan komunitas manusia yang lain. Nah, itulah objek daripada sosiologi. Nah, perbedaan objek antara antropologi dan sosiologi itulah yang kemudian menjadikannya berbeda ketika melihat agama. Antropologi melihat agama sebagai bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Ya. Bagian dari bagaimana saya hidup, bagaimana Anda hidup. Nah, itu adalah antropologi. Sedangkan sosiologi melihat agama itu kaitannya dengan orang banyak. Jadi tidak dilihat dari sisi perseorangan, dilihat dari sisi orang banyak. Nah, karena dilihat dari sisi orang banyak, maka sosiologi itu lebih melihat bagaimana agama ini mempengaruhi orang banyak. Kalau antropologi, bagaimana agama ini mempengaruhi pribadi demi pribadi. Keyakinan itu lebih antropolog, lebih dari sisi antropologi. Ya, sedangkan sosiologi lebih melihat dari orang banyak. Orang banyak melihat agama itu. Yang pasti agama telah berhasil mempersatukan banyak orang, membuat kelompok-kelompok. Ya, jadi agama satu-satunya organisasi di dunia yang mampu menghimpun orang dalam kelompok besar. Ya. Dari mana kita tahu? Tentu dari populasi, dari umat beragama. Nah, kemudian ada lagi tadi yang ketiga apa? Perbandingan agama ya, Selvi ya. Ya, ya kalau perbandingan tentu ilmu perbandingan agama itu sebetulnya lebih melihat holistik. Jadi antropologi pada saat yang sama dilihat, sosiologi pada saat yang sama dilihat,
lalu kemudian kaitan dengan hubungan agama terhadap negara dilihat ya. Jadi kehadiran sebuah agama dalam sebuah negara itu kan memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Kalian mesti tahu, saya kira ada namanya agama resmi dan agama tak resmi, ya kan? Dan sebetulnya istilah resmi dan tak resmi itu sebetulnya sudah tidak terlalu sesuai dengan hak asasi manusia, ya. Karena itu menganggap ada agama yang bukan agama, ya. Jadi itu melihat agama itu lalu bagian dari yang diurus oleh negara. Padahal agama itu sesuatu yang berada di luar agama. Hanya ya tadi itu masalahnya, kita di Indonesia kan kehadiran Kementerian Agama itu kan mengatur kita sebetulnya. Ya tentu saja tujuannya baik, dan sampai hari ini juga kita lihat tujuannya baik untuk mengatur agar pembinaan umat beragama bisa menjadi lebih terukur, lebih jelas ya. Cuman ya tentu orang sosiolog ini kan orang-orang kritis melihat persoalan itu dari sisi yang lain. Saya kira begitu, Selvi. Ada lagi yang ingin komentar? Silakan. Baik Pak, terima kasih. Ya. Biasanya Marianus nih banyak komentar. Nus, mana kamu? Sore, Pak. Yuk. Nah, gimana kamu melihat persoalan sosiologi ini terhadap agama? Baik, selamat sore semua. Sore, dosen. Halo, selamat sore semua. Ya, selamat sore. Silakan. Baik ya. Baik, ya melihat persoalan itu apa dari jurnal yang dikirimkan oleh Bapak itu pada tipologi yang pertama, saya melihat dari tipologi masyarakat dan agama itu, pada tipologi yang pertama itu tipologi masyarakat terbelakang dan nilai-nilai. Nah, saya melihat di sana itu bahwa artinya berdasarkan penelitian yang saya tulis dalam jurnal itu, ya sistem kekeluarganya itu masih terlalu nampak. Ya dalam lingkup yang lebih kecil, itu sistem kekeluarganya itu lebih nampak walaupun hidup dalam keberagaman agama, suku dan ras itu. Iya. Artinya mereka lebih mengutamakan sistem kekeluargaan ketimbang hal-hal lain yang mengganggu ketentraman dan kenyamanan dalam hidup beragama. Itu yang saya komentari saja, Bapak. Ya, benar. Benar. Lanjut, masih ada? Itu saja? Ya, itu saja, Bapak. Ya, benar. Jadi memang harus kita katakan bahwa apa yang terjadi dalam masyarakat ya sangat dipengaruhi oleh kehadiran agama itu, termasuk mengenai kekerabatan dan segala macam ya. Kita harus memang fair melihat agamalah yang membuat masyarakat beradab ya. Agama yang membuat masyarakat beradab ya. Hanya tentu sebagai ilmuwan agama tentu kita prihatin lah ya terhadap terjadinya konflik beragama ya. Maka kita tentu harus bersama-sama mencari solusi bagaimana agar agama itu tidak menjadi sumber konflik. Lia, mungkin ada komentar, silakan Lia. Baik, selamat sore semua. Selamat sore, silakan. Dari saya, sosiologi itu melihat pada bidang ilmu di mana manusia berinteraksi, struktur, proses, individu, dan fakta. Sedangkan antropologi melihat bahwa manusia
berkomunikasi budaya yang diikuti oleh bagaimana beradaptasi dengan lingkungan yang dinamis. Itu mungkin dari saya. Ya, benar. Ya, jadi memang antropologi dan sosiologi itu dalam banyak aspek itu bedanya tipis. Artinya ketika kita membuat perbedaan yang sangat khas antara keduanya itu, paling kita bisa mengatakan dari sisi budaya, dari sisi keyakinan, bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan. Ya, itu lebih antropologi, sedangkan sosiologi bagaimana hubungan manusia dengan manusia. Paling mungkin dari sisi itu. Ya. Sementara yang lain, keduanya itu selalu beririsan. Ya. Gitu. Silakan mungkin Doni lagi. Don, dah rindu dengan suaramu? Dari saya, Pak. Ya. Saya masih melihat apa yang ditulis di bagian abstrak, bahwa sosiologi melihat agama ini dari dua sisi. Bahwa agama bisa menimbulkan kebaikan atau menimbulkan peradaban yang baik, tetapi juga bisa juga menimbulkan konflik. Ada juga saat di mana agama juga bisa melahirkan atau cenderung untuk munculnya revolusi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat ini. Mungkin saya hanya sedikit mau membantah apa yang dimunculkan dari paham sosiologi ini, bahwa kok bisa dilihat bahwa agama itu juga dalam satu sisi, dilihat dari sisi yang lain bisa juga menyebabkan konflik. Kalau bagi saya mungkin kalau yang pertama tadi untuk membantu meningkatkan tatanan hidup yang lebih baik, saya setuju. Kemudian juga mungkin bisa melahirkan kecenderungan untuk sebuah revolusi yang lebih baik. Mungkin bagi saya itu saya sangat setuju. Tapi kalau dia melihat kecenderungan juga bisa menimbulkan konflik, memang pada kenyataan bahwa sering agama dijadikan alasan untuk terjadinya konflik-konflik yang ada, yang kita bisa lihat di Indonesia atau maupun di tempat-tempat yang lain. Sering terjadi konflik akibat sebuah alasan yang muncul karena perbedaan yang ada di dalam agama yang satu dan agama yang lain. Tetapi saya melihat bahwa yang mungkin konflik itu muncul sebenarnya bukan penyebabnya bukan agama. Bagi saya penyebabnya bukan agama, tetapi person-person yang ada di dalam agama itu yang menimbulkan konflik. Sehingga saya kalau dengan artikel ini mungkin bantahan saya atau bilanglah istilah tesis yang mau saya munculkan untuk melawan tesis ini, ya itu tadi, bahwa sebenarnya agama tidak lahir untuk menimbulkan masalah atau membuat masalah bagi kebudayaan atau manusia yang ada di dalam tatanan kehidupan ini, tetapi bahwa agama sosiologi bisa melihat itu, ini menjadi satu hal yang ya bagi saya ini sebuah hal yang perlu dibantah, karena seperti demikian itu kira-kira yang saya bisa ungkapkan, Pak. Mantap. Sorry, Pak. Ya, saya memberi apresiasi. Artinya menanggapi apa yang dikatakan Pak Doni, Pak. Ya, silakan. Baik. Itu yang dikatakan di abstrak itu coba dilihat lagi di tipologi masyarakat yang kedua. Di tipologi masyarakat praindustri sedang berkembang. Itu akan dibahas lebih lanjut di situ. Itu dia mengatakan lebih lanjut itu yang mungkin tujuan dari tulisan itu tentang maksudnya perangkat organisasi keagamaan dengan kekuasaan politik yang menjadi bentrokan itu. Itu coba dilihat lagi di tipologi kedua itu dari tesis yang dimunculkan ini. Baik, terima kasih dari saya, Pak. Ya, terjadi dialektika itu yang membuat kita menjadi lebih berkembang di sisi pengetahuan, ya.
tentu saja apa yang Dodi katakan bisa diterima, artinya bahwa agama dari sisi iman, dari sisi ajaran, tentu dia tidak berkonflik dengan agama lain. Karena jika kita melihat ajaran agama, umumnya ingin agar manusia hidupnya menjadi lebih baik. Ya. Jadi norma-norma kehidupan itu banyak dipengaruhi oleh agama. Jadi tidak ada masalah. Dan memang kalau kita lihat banyak konflik agama sekarang, itu sebetulnya bukan karena agamanya yang berkonflik, tetapi karena seperti tadi Doni bilang, itu karena person. Ya tentu ini nanti tidak bisa dipisahkan dari empiris ya, data empiris. Kita melihat misalnya bagaimana tokoh-tokoh agama memainkan peranan penting pada setiap konflik ya. Dan ini tentu menjadi kajian sosiologi yang penting ya. Kaitan dengan tipologi masyarakat itu juga sesuatu yang sangat bisa diterima karena memang tiap masyarakat tuh memiliki karakter-karakternya ya. Dan kalau kita gabungkan antara person dan karakter masyarakat tadi itu, ya ada korelasi ya. Jadi karakter sebuah komunitas itu melahirkan tokoh-tokoh yang mengikuti karakter komunitas itu. Ya. Jadi dia lalu memiliki benang merah ya. Sebetulnya konflik kaitan dengan agama ini bisa diurai hanya karena agama adalah sesuatu yang pribadi, yang sensitif. Banyak pihak tidak terlalu berani untuk mengurai benang merah konflik karena agama itu. Ya, dalam peradaban manusia kita selalu dihadapkan pada keadaan-keadaan paradok ya. Kita sering kalau kita baca di sejarah dunia misalnya perebutan tempat-tempat ibadah gitu ya, penaklukan tempat ibadah itu menjadi simbol ya. Akhir-akhir ini misalnya di Turki mendapat perlawanan dari komunitas internasional karena dulunya tempat itu adalah gereja, lalu kemudian dipakai menjadi masjid ya. Dan untuk membuat keadaan lebih baik, damai, tempat itu sebelumnya sudah ditetapkan sebagai semacam cagar budaya, tempat yang tidak usah dipakai baik oleh kalangan Kristen maupun kalangan Islam. Tetapi akhir-akhir ini misalnya kita mendengar Presiden Erdogan meresmikan tempat itu menjadi masjid kembali. Kalau sebelumnya hanya dikunjungi sebagai objek wisata, ya kan? Nah, sekarang sudah menjadi masjid kembali. Dan tentu komunitas internasional marah, dan kemarahan itu karena kaitan dengan emosi, ya, emosi. Itu sebagai gambaran, ya, sebagai gambaran mengenai konflik dalam agama itu. Ada lagi komentar-komentar lain, silahkan. Silahkan. Selvi mungkin menambahkan lagi? Baik, Pak. Saya di sini melihat di dalam pendahuluan, di situ agama disebut sebagai berwajah ganda. Itu agama yang berwajah ganda seperti yang pertamanya kan pemersatu atau agama memajukan peradaban manusia dengan menghormati kehidupan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang universal dan mencintai hak-hak asasi manusia. Sedangkan yang keduanya adalah agama bisa juga menimbulkan perpecahan, konflik. Kenapa? Untuk dari dulu, peradaban dulu sampai peradaban ini, peperangan itu membawa suatu agama. Misalnya agama si A berperang dengan agama si B.
Seperti itu, Pak. Hmm. Terus ada juga seperti ateis yang tidak mempercayai keagamaan, tidak mempercayai agama. Tetapi yang saya lihat di dalam YouTube atau apa artikel segala tuh, itu malahan mereka itu attitude-nya lebih tinggi, terus menyunjung juga tinggi nilai-nilai budaya. Tidak ada perpecahan, tidak ada konflik. Tetapi ya itu tadi, mereka tetap ateis, tidak mempunyai agama. Tetapi kenapa kita yang mempunyai agama selalu ada konflik di balik itu, dan menjadi bahan politik juga untuk masa kini. Terima kasih, Pak. Wah, bagus. Makin menarik diskusinya. Mungkin Marianus sudah mulai senyum. Dia ingin menanggapi mengapa yang disebut ateis, tidak beragama, justru hidupnya damai. Ya, justru negara-negara yang penganut agama kultural, ya, justru negara yang menempati katakanlah dianggap sebagai negara yang paling bahagia. Ya. Kan ada negara yang bahagia di dunia. Mungkin kenal nama negara Bhutan di pegunungan Himalaya. Ya. Itu yang warganya paling bahagia. Ya, dia cukup sering dinobatkan sebagai negara yang masyarakatnya paling bahagia, orang Bhutan itu. Ya. Silahkan kalau ada komentar. Detik. Bernardin mana? Di sini, Pak. Hadir. Ya. Silahkan. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Saya kurang dengar tadi apa yang dikatakan Ibu Nike. Suara di sini terputus-putus tadi. Oh gitu. Kalau gitu Nike ulangi lagi lah. Pendek saja. Ya, mungkin yang inti saja. Ya, pada intinya kita lihat di situ ada agama sebagai berwajah ganda. Dari segi positifnya, agama menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, seperti mencintai hak-hak asasi manusia. Tetapi ada juga di sisi negatifnya, agama menimbulkan konflik, perpecahan, terus perperangan. Dari adab dahulu sampai adab sekarang. Terus untuk sekarang ini politik membawa agama juga. Ya, itu yang keduanya. Yang ketiganya untuk agama ateis, walaupun kita mempercayai keagamaan, tetapi ada juga manusia yang mempercayai ateis. Yaitu apa namanya? Dia hanya tidak mempercayai agama tetapi hidup dalam kerukunan, hidup dalam damai. Tidak ada saling menjelek-jelekan, perpecahan atau apa. Tapi kenapa kita yang beragama ini saling menjatuhkan agama A, saling menjatuhkan agama B, begitu juga sebaliknya. Seperti itu, terima kasih. Ya, jelas ya, Teti ya? Baik, Pak. Ya, silakan. Ini dari Ibu Sylvie seperti itu. Yang pertama tentang agama berwajah ganda. Bagaimana agama bisa mempersatukan atau membawa satu peradaban baru, dan juga agama sebagai pembawa konflik. Kita melihatnya itu bahwa dan juga ada peperangan karena adanya agama, ada perang agama. Itu saya melihatnya dari sisi klaim kebenaran dari setiap agama masing-masing. Setiap agama mengklaim bahwa dirinya adalah kebenaran. Karena seperti yang kita kuliah di semester kemarin tidak salah bahwa agama itu lahir dari antitesis, tesis dan antitesis. Nah, dari situlah yang memunculkan dan menimbulkan perbedaan-perbedaan. Dan dari perbedaan-perbedaan itulah yang menimbulkan konflik antar agama. Selain itu, dan apabila kita melihat dari sisi sosiologisnya bahwa dari ajaran agama itu sendiri, bahwa semua agama itu mengajarkan tentang nilai-nilai dan norma-norma untuk mengatur perilaku setiap anggota masyarakat manusia. Nah, jadi tidak ada ajaran agama yang mengatur atau yang mengatakan bahwa ada
untuk saling menjatuhkan atau membuat konflik, tapi seperti yang dalam politik, agama dibawa ke politik itu, di dalam politik itu ada 3 hal kalau menurut saya melihatnya yang menimbulkan konflik di dalam politik itu. Yang pertama itu agama, yang kedua itu adat atau budaya, yang ketiga itu media sosial. Media sosial juga turut berandil dalam mempropaganda atau memprovokasi masyarakat setempat. Nah, dengan adanya isu hoax, nah, itu yang seringkali terjadi di pilkada, pilpres, pilgub, ya itu. Baik, itu tanggapan dari saya, Pak. Ya, menarik. Bisa diterima. Lia mungkin mau ngomong atau Bernadine? Saya sendiri tentu ya lebih memfasilitasi proses diskusi ini. Kalian nanti yang menemukan sesuatu pengetahuan dari apa yang Anda baca dan kita diskusikan pada sore ini. Jurnal tersebut mungkin kira-kira baru setengah lah kita baca, tapi abstrak itu sudah menggambarkan keseluruhan daripada isi jurnal itu. Kita tidak akan membahas lebih panjang lagi sampai ke uraian terakhir dari tulisan itu. Tapi saya ingin menggarisbawahi pernyataan tadi yang dikemukakan oleh Doni mengenai bagaimana dia melihat jurnal ini mungkin perlu dibuat tandingannya, atau katakanlah perlu dibantah tesisnya. Saya setuju itu. Ya, artinya mari kumpulkan data empiris mengenai apa yang Doni katakan tadi itu, agar apa yang tadi dikatakan itu menjadi kuat karena didukung oleh data tersebut, ya, di mana agama tidak berkonflik, sesama agama, tetapi yang berkonflik adalah person orang beragama. Person orang beragama. Dan mengapa mereka berkonflik? Ini bisa juga ditelusuri lebih jauh dari sisi lain, ya. Kadang-kadang kita tidak boleh menganggap enteng persoalan kekuasaan. Artinya dalam hal ini seperti tadi bilang itu politik kaitannya itu, ya. Ini kepentingan politik tertentu. Lalu jangan lupa juga sebetulnya berbagai konflik itu banyak terjadi karena dilihat dari sisi ekonomi, ya, ekonomi. Jadi perebutan, ya. Ya, kalau kita mau fair, ya, sebetulnya mengapa mengapa saya harus mengajak manusia lain atau orang lain yang tidak beragama dengan saya, yang tidak seagama dengan saya untuk masuk ke agama saya? Mengapa? Apa untungnya bagi saya? Ya. Apa untungnya bagi saya? Nah, konsep ini bisa diperdebatkan, tetapi konflik dimulai dari cara pandang terhadap persoalan itu. Ya. Jadi ketika kita merekrut orang masuk ke agama kita, mendapatkan imbalan-imbalan tertentu dalam berbagai aspek, tentu itu menjadi energi. Mengapa kita begitu menggebu-gebu merekrut orang? Kan begitu ya, Teti ya. Tapi kalau kita tidak punya interest tertentu, ya pasti kita biasa saja. Toh kita sudah meyakini bahwa agama adalah bersifat pribadi, ya, seperti itu. Kalau kita semua mampu memahami hal ini, saya kira tidak perlu terjadi konflik, ya. Saya kira dalam perkembangan terakhir kita melihat sekarang, ya, sebetulnya orang konversi agama, orang berpindah agama itu mungkin tiap hari terjadi. Ada orang Kristen menjadi Islam, orang Islam menjadi Kristen, ya. Mungkin tiap hari ada.
Ya, tapi karena yang dipublikasikan yang artis-artis ya, yang kita tahunya cuma artis doang, ya kan? Nah, yang bukan artis kita nggak tahu. Ya, saya pernah membuat penelitian di satu kabupaten di Kalbar ya. Saya melihat memang terjadi itu, ya, memang terjadi. Ya. Dan umumnya terjadi karena perkawinan, ya, perkawinan. Jadi hubungan manusia kaitan dengan perkawinan itu seperti sudah menjadi pola, modus lah bahasa sekarang itu istilahnya itu modus, ya, modus perpindahan agama, ya. Ya, apakah kemudian mereka akan selamat ataukah kemudian masuk surga? Nah, itu bukan urusan kita, ya. Saya barusan kemarin didatangi mahasiswa S3 dari Universitas Islam Negeri Jogja, dari Jogja sana, bicara mengenai bagaimana keimanan seseorang setelah dia berpindah agama. Ya, besok akan datang lagi, dilanjutkan lagi diskusinya. Ya. Bagaimana keimanan seseorang setelah dia berpindah agama? Saya kira itu satu kajian yang sangat-sangat menarik. Ya, dia akan meneliti orang yang tadinya Islam menjadi Kristen atau Katolik. Setelah dia menjadi Kristen atau Katolik itu bagaimana dia ketuhanannya bagaimana? Jadi imannya bagaimana? Lalu orang Katolik atau Kristen kemudian menjadi Islam. Nah, bagaimana keimanannya terhadap Islam? Ya, saya sangat setuju dengan penelitian mereka itu. Ya, hanya memang kemarin kesulitan di indikator. Lalu juga kesulitan di bagaimana orang mau bercerita apa adanya. Ya. Ukuran iman itu kan abstrak, ya, abstrak. Jadi saya bisa mengatakan iman saya tinggi saat ini. Apakah kata tinggi itu kemudian mencerminkan saya? Kan agak susah ya, Teti ya, iya kan? Doni lihat dan segala susah kan? Mengatakan diri kita beriman atau orang lain tidak beriman gitu kan. Nah, kemarin itu kita mendebatkan tuh indikator orang itu ya. Apalagi kalau mau dikuantifikasi ya, jadi pakai metode kuantifikasi. Ya, dia akan menggunakan skala Likert memang ya, skala Likert 1 sampai 5, 6 sampai 10 dan seterusnya. Tapi ya karena sebuah penelitian untuk program doktor, saya kira itu akan sangat menarik. Ya, perlu waktu memang, tapi itu menarik. Ya. Kan belum ada orang yang meneliti bagaimana keimanan seseorang setelah pindah agama. Kalau meneliti bagaimana seseorang yang pindah agama, apakah dia kalau meninggal masuk surga, itu juga belum ada yang meneliti tadi. Tapi bagaimana meneliti itu? Memang mau pergi ke surga dulu. Mau di absen dulu ke surga sana, susah juga gitu kan. Nah, itu sebagai gambaran bahwa kajian sosiologi mengenai agama itu banyak, ya kan itu bagian dari sosiologi agama, ya bagian dari sosiologi agama. Kalau menanyakan apa sebabnya dia pindah agama, mungkin mudah, ya tinggal kita tanya saja, metode wawancara, ya. Lalu nanti kita kumpulkan jawabannya, lalu kita dalami, nah kita nanti akan menemukan alasan dia pindah agama. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya kira saya harus membatasi diri juga agar Zoom tidak terlalu menyita kuota kita semua. Jadi kita batasi. Yang penting bahan telah saya berikan. Lalu nanti minggu depan mungkin baru saya akan memberikan tugas. Hari ini saya hanya memberikan tugas untuk tadi mata kuliah yang pendidikan agama Katolik dalam masyarakat multikultur. Ya, saya tidak ingin double. Ya, jadi itu dulu kamu kerjakan 5 jurnal tadi itu. Nah, nanti untuk yang sosiologi agama minggu depan. Ya, saya kira itu saja.
perkuliahan kita, diskusi kita hari ini, diskusi yang sangat menarik, diskusi yang sangat kontekstual. Ya, untuk menutup ini mohon kesediaan salah satu dari kalian memimpin doa. Selfie mungkin? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, jadi demikian saja kuliah kita sore ini, ya. Kita lanjut lagi minggu depan, dan tugas tadi itu harap minggu depan sudah ada gambaran, ya. Jadi minggu depan masing-masing menyampaikan berapa buah buku atau jurnal sudah didapat. Oke? Demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat sore.